Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Kita melihat bahwa para pembuat gaduh, para penghasut, para perusuh di negeri ini, ada 3 orang yang terlihat cukup mencolok, yaitu Roy Suryo, Tifa, Rismon Tianipar, yang sudah menunjukkan ketakutan mereka, kepanikan mereka usai Pak Jokowi melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya. Ya, awalnya mungkin mereka berpikir, serang aja Pak Jokowi dengan bengis, dengan tanpa ada rasa takutnya. Serang aja Pak Jokowi, fitnah aja. Toh juga Pak Jokowi nggak bakalan melaporkan kita. Buktinya selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia. Dia dihujat, dicaci, direndahkan. Pak Jokowi kan nggak melapor. Pak Jokowi kan orangnya sabar. Jadi kita silakan, ayo kita sama-sama serang Pak Jokowi serendah-rendah, sehina-hinanya, kita hujat dia, ya. Kan Pak Jokowi juga nggak bakalan melapor kita. Jadi kita serang, ayo kita tantang mereka. Seperti itu ya. Giliran Pak Jokowi mengambil tindakan yang mungkin ini tidak ada dalam perencanaan mereka. Maka mereka satu persatu mulai menunjukkan kepanikannya. Ketawa dulu. Tepuk tangan dulu. Mulai menunjukkan kepanikannya satu persatu. Mulai dari Roy Suryo, yang mulai mencari kambing hitam. Dia mengatakan pakai bahasa hukum. Dia memakai bahasa hukum. Dia mengatakan, kalaupun terbukti ijazah Pak Jokowi asli, yang harus ditangkap bukan kami, tapi orang yang menyebarkan foto ijazah Pak Jokowi yang kemudian dia mengatakan itu asli. Mulai mencari kambing hitam, teman-teman. Mulai mencari, mau menyasarkan kesalahan kepada orang lain. Padahal awalnya 1 miliar % ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu. Ketika sudah dilaporkan, kalau ijazah Jokowi asli, ya berarti dia ragu dong, nggak yakin. Seperti itu, teman-teman. Kemudian Rismon Tianipar, yang akhirnya kata Opung Parbelak bilang, dia mencari perlindungan ke Yaman. Bikin malu orang Batak aja katanya. Dia pergi merapat ke Rizik Sihab untuk mencari dukungan dari pengikut-pengikut Rizik. Ya, mulai menunjukkan kepanikan satu persatu. Dan kali ini kita akan melihat kepanikan dari seorang Tifa. Satu-satunya perempuan di dalam kelompok mereka ini yang seharusnya seorang perempuan janganlah sekotor ini mulutnya. Apakah karena dia sakit mental atau apa? Nggak tahu ya teman-teman, nggak ada bukti juga, tapi mengarah kayaknya ke sana ya. Coba kita sama-sama saksikan dulu bagaimana terlihat atau terdengar ketakutannya seorang Tifa yang akhirnya meminta perlindungan dari pemerintah. Kita lihat dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bentar ya, kenapa mereka selalu menggunakan apa itu ya, filter mic yang sama dalam ini? Sudah menjadi identitas mereka ya, soal mic, filter mic bulu-bulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya begini ya, ini kan ada dua domain terkait dengan ijazah ini. Pertama adalah domain hukum, ya, ada fakultasnya sendiri yaitu ruang pengadilan, dan ada domain ilmiah, di mana kami ada di situ. Sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini, istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya, dilaporkan. Maka disinilah saya mengimbau, karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya, sudah ini maka Memirsa. Apa itu memirsa? Coba kita lihat kamus bahasa Inggris dulu. Memirsa. kami sampaikan di sini bahwa pemerintah Udah ketakutan ngomongnya. harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Ya, saya punya usulan, tetapi mungkin sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Bagaimana win-win solution yang tidak saja super cerdas, tetapi juga super arif dan super bijaksana. Jadi pemerintah harus hadir dan kita sama-sama berdiskusi untuk mencari langkah apapun yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai
seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmiah. Ya, tetapi kalau orang Ilmiah. hukum mungkin beda lagi, mungkin ya tuntutan hukumnya mungkin beda lagi ya. Kalau saya, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini tanpa mencederai, tanpa merusak sejarah Indonesia? Karena apa yang sudah terjadi tidak bisa dihapus lagi. Tapi kedepannya, kalau kemudian kriminalisasi dilakukan terus-menerus kepada para ilmuwan, ya, dengan ilmu dan teknologi. Ilmuwan. Menamakan diri mereka ilmuwan. Ilmuwan itu loh, coba Kak. Aduh, sampai lucu teman. Ilmuwan. Ilmuwan itu coba kalau Anda merasa diri Anda ilmuwan, coba riset sesuatu yang bermanfaat untuk warga Indonesia, yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Ilmuwan meneliti, bukan ilmuwan meneliti ijazah palsu yang ujung-ujungnya fitnah. Siapa yang suruh kalian meneliti? Apakah kalian diminta persidangan ya? Meneliti, akademisi, ilmuwan yang ujung-ujung membuat kegaduhan, perpecahan. Soal ilmuwan buat dong sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Pakai apa yang kalian punyai, kepintaran untuk sesuatu yang bermanfaat. Ini bikin gaduh, fitnah ketika dilaporkan, oh kami ilmuwan, akademisi. Diberangus Panik dengan ya? apa tidak bisa. Ya, jadi itu yang saya tekankan betul kepada pemerintah. Karena ini kita perang bukan soal hukum, bukan soal sains, ini beyond hukum, beyond science. Dan di saat titik momen inilah pemerintah harus hadir. Ya, harus hadir. Tidak cukup dalam forum fakultas pengadilan, tidak cukup dalam forum fakultas universitas kan juga, gitu, karena otoritasnya yang salah kaprah itu membuat ini semua menjadi nihil dan tidak solutif. Maka pemerintah, sekali lagi saya imbau. Panik. Ya, hanya menunjukkan kepanikan saja. Ya, mereka ini berharap bahwa pemerintah akan hadir di tengah-tengah mereka untuk melakukan mediasi mungkin dan mencari jalan tengah. No way. Pak Prabowo kemarin mengatakan kebakaran ini hanya melakukan hal-hal yang sebenarnya buang-buang energi dan tenaga saja. Ilmiah, ya, ilmiah, melakukan riset, menggunakan kepintaran mereka katanya untuk melakukan ilmiah dan bukti digital, forensik dan sebagainya. Bullshit. Ya. Yang mereka lakukan berlindung di balik kata ilmiah, berlindung di balik kata AI dan sebagainya, berlindung. Tapi yang mereka lakukan, orang awam pun, orang yang tidak paham betul soal hukum, orang awam pun itu benar-benar bisa melihat bahwa mereka sedang melakukan rancangan-rancangan jahat kepada Pak Jokowi, memfitnah, mencemarkan nama baiknya. Itu bahkan mereka menggeruduk ke rumah Pak Jokowi. Ya, itu ilmiah apa? Kalau memang ilmiah, coba kalian temukan dong sesuatu, ciptakan sesuatu, meriset, melakukan sesuatu hal yang itu goalsnya, tujuannya itu membuat sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, untuk kemanusiaan. Itu baru bilang ilmuwan, ya, menemukan. Ya aduh, kemudian minta perlindungan Pak Prabowo dari pemerintah. Dan mereka katakan bahwa Pak Prabowo ini ilmiah, ini beyond the law, beyond, lebih dari hukum, kata pembahasannya kita. Hey Tifa, ya, negara-negara lain itu anak-anak mereka mulai dari usia 7 tahun sudah belajar pemrograman, sudah belajar artificial intelligence, sudah belajar pengkodingan, bagaimana membuat aplikasi, sudah mempelajari bahasa-bahasa pemrograman untuk menciptakan robot di masa depan, untuk menciptakan CNC untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dari anak-anak kecil luar negeri sana sudah mempelajari hal itu. Dan Anda bikin malu Indonesia. Kalian mengatakan, seperti inikah ilmuwan di Indonesia? Seperti inikah akademisi? Saya katakan mereka tidak mewakili ilmuwan-ilmuwan yang ada di Indonesia. Mereka tidak mewakili para akademisi yang ada di Indonesia. Ya, mereka ini hanya orang-orang sakit hati saja. Sok-sokannya. Biarkan kami, masyarakat yang tidak ilmuwan ini, ya, itu berjalan sesuai dengan cara berpikir yang benar-benar rasional. Apalah mereka ini? Mengatakan diri mereka ilmuwan, tapi yang mereka selidiki itu ijazah palsu. Ya, sudah ada pembenaran, bukti-bukti. Saya percaya akan banyak sekali
bukti yang akan ditunjukkan oleh Pak Jokowi nanti bersama dengan pengacara di pengadilan. Mereka nggak mau percaya. Ilmuwan apa kayak gini ya? Di luar sana ilmuwan-ilmuwan di negara-negara tetangga, ilmuwan-ilmuwan di luar negeri sana di Eropa itu melakukan riset untuk mencari tahu bagaimana misalnya di Cina ini sudah mau launching 10G atau internet dengan berkecepatan super cepat. Kita di 5G saja di Indonesia itu masih hanya ada di beberapa tempat. Di daerah kami nggak ada 5G, ya. Di banyak daerah nggak ada, ya. Itu ilmuwan menciptakan hal-hal yang luar biasa loh di sana. Misalnya menciptakan kereta cepat, menciptakan robot untuk membantu pekerjaan manusia, meringankan manusia. Menciptakan apa lagi ya? Di dunia yang serba modern ini, menciptakan banyak inovasi untuk melakukan digitalisasi, untuk beralih ke dunia masa depan. Ini di Indonesia, ilmuwan katanya, Tifa ilmuwan, Roy Suryo, Rismon Janipar, ilmuwan. Apa yang mereka cari? Apakah sesuatu yang akan membuat Indonesia semakin berkembang? Ijazah palsu. Mereka menamakan ilmuwan, tapi yang mereka riset ijazah palsu. Blok. Aduh. Mau gimana ya? Tapi itu tenang teman-teman ya. Mereka ini hanya mewakili kaum 16% saja. Mereka ini hanya mewakili segelintir orang-orang yang sebenarnya sakit hati sampai detik ini kalah pilpres dan kalah kompetisi, kalah persaingan dengan Pak Jokowi. Mereka kalah tenar. Makanya saya pikir ada agenda-agenda yang mereka lakukan karena mereka takut pengaruh Pak Jokowi itu akan benar-benar berpengaruh atau bermanfaat nanti di tahun 2029 dalam pilpres. Karena mereka tahu pengaruh Pak Jokowi itu begitu kuat untuk mengarahkan pendukungnya memilih Pak Prabowo Gibran kemarin. Mereka takut hal yang sama akan terjadi lagi. Makanya dari itu mereka melakukan berbagai macam cara, mulai dari fitnah-fitnah, mengatakan, coba kalian pikir dan renungkan kembali ke belakang dulu teman-teman. Serangan Pak Jokowi kepada Pak Jokowi itu bertubi-tubi tanpa ada habis-habisnya. Seperti sudah ada agenda, kalau ini isunya mulai turun, naikkan isu yang ini. Jika isu ini mulai turun lagi, naikkan isu ini. Seperti sudah teragendakan. Dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya seperti sudah mereka. Kejadian ini pakai tokoh ini. Kejadian ini pakai orang ini. Dan seterusnya. Mulai misalnya dari dinasti politik. Sudahlah. Dari zaman pilpres ketika sudah mendekati hari pemilihan. Dirty vote teman-teman. Film kemudian diluncurkan menjadi kontroversi. Menceritakan tentang bagaimana mereka menggiring opini masyarakat, mau menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu sedang menggunakan kekuasaan untuk mengatur jalannya pilpres dan sebagainya. Penggiringan opini yang begitu jahat, yang saya pikir itu bertujuan untuk menghancurkan citra Pak Jokowi, karena pada waktu itu Pak Jokowi itu pengaruhnya begitu besar. Dan kemudian, setelah dirty vote mulai turun, politik dinasti, Najwa Shihab soal darurat, Indonesia darurat, ya, mulai naik. Viral, Indonesia dalam keadaan darurat katanya. Ya, demo-demo, para artis-artis dikerahkan untuk melakukan demo-demo. Setelah itu mulai meredup, apa yang timbul kembali? Timbul tuh, pakai tokoh Rizik Syihab, kita serukan tulis di tembok-tembok, adili Jokowi. Ketika Pak Jokowi sudah nggak menjadi presiden, sudah mulai mereka tulis di tembok-tembok, adili Jokowi. Setiap daerah mereka kerahkan orang-orang mereka tulis adili Jokowi. Nggak berhasil, mulai meredup lagi. Setelah itu apa yang timbul kembali? Indonesia gelap. Demo mahasiswa mulai dari menyerang Pak Jokowi, kemudian menyerang pemerintah karena korupsi Pertamina yang besar-besaran itu mulai timbul kan teman-teman. Tapi sayangnya mulai meredup karena sudah ada pengalihan isu. Mulai timbul ya teman-teman, Indonesia gelap, demo di mana-mana, kacau pokoknya. Menyerang pemerintah, awalnya menyerang kebijakan awalnya, menyerang Pak Jokowi. Tiba-tiba sudah menyerang kepada personal, menyerang kepada presiden, minta presiden diturunkan. Itu mulai meredup, beralih ke isu ijazah Pak Jokowi. Timbullah ilmuwan-ilmuwan seperti ini. Ya. Dan pertanyaannya, apakah ketika mereka sudah dijebloskan ke dalam penjara, kita buat syukuran ya? Kita buat syukuran kalau mereka masuk penjara. Ya, apalah kalian mau makan apa?
kalau mereka masuk penjara. Kita harus merayakan. Karena itu adalah doa dari rakyat Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Ya, kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah kalau sampai mereka masuk ke dalam penjara. Saya tuh percaya mereka nggak bakalan lolos. Seorang Hasto Kristianto, sekjen partai besar saja masuk ketika didapati melakukan pelanggaran, apalagi mereka ini pasti bakalan masuk. Give applause kepada pemerintah hari ini. Hukum sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, teman-teman. Dan pertanyaannya, apakah ketika ini sudah selesai menurun? Apakah selesai? Nggak bakal ada lagi isu-isu yang akan dibangun selanjutnya. Karena kita sudah memiliki pemerintah di jalan yang tepat. Teman-teman lihat saja, kalau pemerintah itu nggak ada serangan, berarti mereka ada di zona nyaman dan mereka mengiya-iyakan saja semua orang-orang yang mau mengambil keuntungan dari pemerintah. Maka pemerintah tidak akan ada yang mengkritik, santai-santai saja. Pemerintah akan tidak ada serangan dari pihak manapun, dari mafia, dari orang-orang yang terkena efisiensi. Kita bisa melihat pemerintah berjalan di jalan yang benar atau tidak dari serangan-serangan ini. Kalau serangan terhadap pemerintah itu bertubi-tubi atas kebijakan-kebijakan yang positif yang mereka lakukan, berarti banyak tuh mafia-mafia yang sudah, itu piring nasinya sudah dihancurkan oleh pemerintah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita YouTuber Nusantara akan terus mengawal, menyuarakan kebenaran, melawan hoax teman-teman. Atas tindakan-tindakan mereka seperti ini. Kalau kita biarkan saja, ya, mereka terus bersuara-suara menciptakan isu-isu dan kita diam saja, bisa saja kebohongan yang mereka bangun secara berulang-ulang akan masyarakat anggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya itulah kami YouTuber Nusantara yang awalnya hanya 9 orang teman-teman bisa menjadi banyak di dalam grup. Sudah ada 20-an konten kreator yang sudah bergabung dengan kita sevisi. Kita akan suarakan sama-sama. Kita akan lawan bersama hoax teman-teman. Ya, dukung terus YouTuber Nusantara. Apalagi kita akan terus membuat pergerakan-pergerakan. Kita sudah ke rumah Pak Jokowi kemarin meminta restu, meminta support. Kita nanti juga akan ke IKN teman-teman untuk membantah, untuk menghancurkan setiap stigma, setiap penggiringan opini mengatakan IKN mangkrak. Kita semua YouTuber Nusantara akan ke sana, akan melakukan peliputan, live streaming. Saya akan live streaming di sana untuk menunjukkan bahwa IKN akan segera selesai dalam proses pembangunan dan biarkan setiap mulut-mulut mereka yang kotor itu terbungkam dengan fakta-fakta yang akan kami sajikan di sana. Terus dukung YouTuber Nusantara teman-teman. Terus berikan support kalian yang terbaik. Kalian tidak perlu untuk menjadi YouTuber Nusantara untuk bersuara. Tapi kalian bisa mendukung kami untuk mewakili kalian. Kalian bebas untuk WA ke saya teman-teman. Silahkan WA, berikan pendapat kalian. Saya kalaupun tidak terbaca, saya tidak terbalas, saya pasti baca teman-teman. Karena banyaknya agenda atau kegiatan yang saya punya setiap hari dan juga banyaknya WA yang masuk, itu kemungkinan hanya sedikit yang saya bisa balas. Tapi saya akan berusaha untuk membalas semuanya. Tapi setidaknya jika saya tidak balas, saya baca aspirasi kalian. Apa yang ingin kalian sampaikan, saya akan mewakili dan mengatakan itu teman-teman. Ya, saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.